open cam ya yang kelihatan. Terus juga siapa di sini ya? Hmm, Ibu era masa kini ya, era zaman now ya. Terus juga ya Ibu Ririn ya dari Solo, senior kita nih ya Ibu Ririn. Terus ada lagi Pak siapa? Pak Olwan Sirait. Pak Olwan, sehat gitu. Luar Terus biasa. Ibu siapa nih? Ibu Rafni ya, Ibu Rafni juga. Nah, Kan nih, hari ini pagi ini memang tidak semuanya hadir ya. Teman-teman, kalau yang hadirnya pagi-pagi sedikit maklum karena banyak yang kerja. Jadi ini ya orang-orang pengangguran semua di sini ya. Pengangguran yang punya penghasilan setiap minggu. Betul ya Bu Dudin ya? Setiap betul, Jumat setuju. dapat penghasilan ya. Nggak perlu kita kerja capek-capek, tak penting cuannya banyak ya. Betul ya Pak Alwan ya? Betul Pak, betul Setuju. Ya, cair. itu Bu Dudin. Iya, nggak perlu sekarang kerja capek-capek. Yang penting uangnya ada terus setiap minggu gitu. Nah, teman-teman, di pagi hari ini saya mau sharing nih ya, bukan untuk menggurui teman-teman. Saya mau sharing apa yang saya bisa gitu ya, apa yang saya tahu akan saya berikan kepada teman-teman semuanya. Ini sebagai apa namanya itu kita belajar bersama di sini ya. Itu mungkin di antara teman-teman juga sudah banyak yang tahu, cuman di sini kita saling mengingatkan dan mungkin update ya dari ilmu-ilmu yang mungkin kita perlu tambah lagi, inovasi apa yang tren saat ini ya teman-teman. Oke. Em, Mas Rido, sekarang bisa share ini ya Mas, bentar ya. Ibu Dian sudah masuk. Oke, coba saya, oh, saya, nah, oke, oke, teman-teman. eh nah, kita mulai ya teman-teman ya. Kita kosongkan gelas ilmunya teman-teman semuanya. Dan teman-teman di sini hadir utuh dan sadar penuh ya, karena kita mau belajar nih teman-teman ya untuk upgrade diri ya, untuk upgrade pengetahuan ya, ilmu gitu ya. Kita mau sharing nih teman-teman, saya mau sharing. Ini tema di pagi hari ini adalah efektif media sosial menjangkau ke lebih dari 200 negara. Tuh. Di tahun kemarin teman-teman ya, saya apa namanya tuh konten saya bisa tembus sampai ke 46 negara ya. Jadi konten itu adalah senjata yang eh, luar biasa teman-teman untuk kita bisa menjangkau bisnis ini sampai seluas-luasnya gitu. Jadi kalau untuk di seluruh Indonesia udah pasti teman-teman ya, udah pasti terjangkau gitu ya. Nah, sekarang kita bisa menjangkau ke lebih dari 200 negara. Jadi teman-teman yang saat ini menjalankan bisnis ya dari rumah aja, teman-teman tidak perlu apa namanya itu keluar ongkos, keluar biaya, cukup dari media sosial aja. Oke, next Mas Rido. Nah, teman-teman di era digital, media sosial bukan lagi sekedar tempat hiburan ya, tapi mesin penjualan paling efektif ya. Dan media sosial ini memungkinkan kita, teman-teman, untuk menjangkau jutaan orang dengan biaya yang rendah, membangun kepercayaan sebelum menjual, terus menjual produk tanpa harus punya toko fisik. Jadi, teman-teman ya, yang tadinya calon mitra kita ini apa hanya scroll aja, hanya buat joget-joget hiburan aja. Zaman sekarang, teman-teman ya, orang semuanya bermain media sosial ya, mau itu dari kalangan tokoh ya teman-teman ya untuk share informasi, ada yang dakwah, ada yang marketing, ada yang inspirasi, afirmasi dan segala macam ya teman-teman. Jadi media sosial adalah jalan jendela buat kita bisa membangun komunitas ya,
dan mengundang sebanyak-banyaknya orang bisa menjadi pengikutnya kita, teman-teman. Jadi bebas ya. Kita sekarang punya bisnis nih. Kita bisa merekrut banyak orang tanpa harus keluar rumah. Hanya dari satu jendela eh, handphone kita, teman-teman. Gitu. Nah, ini media sosial menjangkau jutaan orang, teman-teman ya. For your information, teman-teman ya, jumlah pengguna dari satu medsos aja di TikTok, teman-teman, saat ini ada lebih dari 150 juta, ya, Bu Suharti. 150 juta pengguna medsos khususnya di TikTok, baru TikTok aja. Jadi, TikTok belum yang teman-teman, lain ya. Ya, belum yang lain, belum ada Instagram, Facebook, ya kan? Terus oke. apalagi YouTube juga bisa ada YouTube Short sekarang ya. Teman-teman bisa posting dimanapun gitu. Satu video teman-teman bisa posting di semua media sosial. Kayak Bu Suharti nih punya medsos misalkan TikTok ada, Facebook ada, YouTube ada. Udah tuh bikin satu video 1 menit, di-share ke Iya, 3 sosmednya. Jadi itu iya. video sangat efektif dan akan bekerja selama 24 jam Bu Suharti. Betul Gitu. betul ya. Jadi kerjanya kita sangat efektif karena apa? Kerjanya cuma 1 menit nih ngerjain kontennya, buat kontennya. Tetapi si konten ini, videonya Bisa sudah jadi di-share. di-share ke 3 sosmed ini akan bekerja Iya, selama 24 jam. Seolah-olah kita iya, kerja gitu 24 jam dengan adanya medsos ini. Sehingga iya. nanti Bu Suharti akan dihubung banyak orang dari YouTube ada, dari Facebook ada, dari TikTok juga ada. Siap-siap tuh kebanjiran closingan Bu Suharti. Amin ya Allah. Ya, nah konten ini teman-teman ditentukan seberapa bagus kontennya, isinya bermanfaat nggak atau menarik nggak buat penontonnya gitu. Jadi jangan asal posting, jangan gitu-gitu aja kontennya, tapi berinovasi gitu teman-teman ya. Evaluasi lagi kalau misalkan hari ini konten kita posting yang nonton cuma 100 orang contohnya ya. Nah, tapi kita evaluasi besok jangan segitu lagi gitu ya, penontonnya harus lebih, berarti ada yang harus diperbaiki dari konten kita, apa yang kurang menarik. Nah, cari hooknya, kata opening opening kontennya teman-teman gitu ya. Opening kontennya harus menarik, semenarik mungkin membuat orang bisa nonton sampai selesai gitu. Terus membangun kepercayaan sebelum menjual. Jadi di sini kita Bu Suharti kita sama-sama jualan. Iya betul. Tetapi kita jualannya adalah jualan affiliate ya. Kalau di TikTok kan bisa jualan produk ya, jualan produk-produk Betul. punya orang. Tapi kalau kita Ya. di Live affiliate-nya adalah jual franchise ya. Kita jualan nih teman-teman ya, nge-branding. Kita yang kita jual adalah diri kita sendiri. Ini Seberapa kita. Ya. bisa kita bisa mempromosikan semenarik mungkin buat orang-orang bisa menonton video kita. Jadi kitanya harus charming, teman-teman ya. Kitanya harus menarik gitu ya. Kalau awal-awal konten gugup itu biasa, teman-teman ya. Jangan sampai teman-teman tidak mencoba karena PD-nya teman-teman, lancarnya teman-teman berbicara itu ketika sudah dimulai ya. Jangan berpikir, aduh saya belum pede, nanti deh saya ini dulu. Kapan mulainya teman-teman kalau kayak gitu. Jadi mulai aja dulu ya. Kalau misalkan masih malu, tutup Bu Suharti mukanya pakai piring. Jadi cuman suara aja Betul pakai ya. piring ya. Ya. Untuk memaksa kita bisa mulai gitu ya. Gimana caranya supaya kita bisa tidak malu gitu ya. Terus Bet- menjual produk tanpa harus punya toko fisik ya. Kita memang teman-teman kan kita sistemnya 8 platform ya yang di Libur ini. Kita sistem dropshipping dan kita tidak wajib jualan produk di sini teman-teman. Jadi kita memang tidak ada fisiknya teman-teman ya kalau kita konten ya. Tapi nanti ketika orang tertarik dengan bisnisnya, orang itu bisa menikmati produknya dan bisa belanja di tokonya masing-masing. Oke, next Mas Rido. Nah, teman-teman ya, mengapa media sosial sangat penting ya? Orang tidak lagi mencari produk di toko, tapi di timeline mereka. Maksudnya gini teman-teman ya, saat ini tuh semua orang pegang handphone ya.
semua orang rata-rata udah 90% online ya. Belanja online ya kan. Mau pesan ojek online, segala macamnya udah rata-rata online sekarang ya. Di sini teman-teman Betul. ada nggak ya teman-teman yang belum pernah belanja di online? Boleh ketik satu mungkin yang belum pernah? Kayaknya nggak Nggak ada ada ya. kali ya. Berarti semuanya pernah belanja online. Jadi karena semuanya juga teman-teman mau di kampung mau di desa itu paket ya tukang paket pasti datang ke rumah ya untuk nganterin gitu. Apalagi Bu Suharti mungkin tiap hari ada berapa belanja Bu? Iya, betul banget Pak Wahyu. Banyak ya. Kami yang protes. Betul. Kami Jadi protes teman-teman ya, belanja. konsumen aktif di Instagram, Facebook, TikTok, dan WhatsApp. Jadi kita bisa apa namanya itu media sosial ini teman-teman ya, itu sangat besar pengaruhnya. Kalau saat ini teman-teman tidak punya medsos, itu keterlaluan ya. Kalau saat ini nggak punya medsos, karena apalagi kalau kita mau bisnis teman-teman ya, bisnis apapun saat ini tuh dikontenin teman-teman ya. Kalau bisnis tanpa ada medsosnya, itu kayaknya bakal bakal terkubur ya, ketinggalan zaman gitu. Iya, betul. Ya, pembelinya hanya di satu kelurahan aja mungkin ya. Terus teman-teman yang menjalankan bisnis jaringan tuh mungkin hanya dikenal di satu kecamatan aja. Nggak bisa ekspansi ke seluruh Indonesia, bahkan ke jangankan ke seluruh dunia ya, ke beberapa seluruh Indonesia nggak bisa gitu. Iya. Keputusan beli dipengaruhi oleh konten dan rekomendasi. Jadi teman-teman ya, kita bisa merekomendasikan bisnis liquid ini ya teman-teman, tergantung dari kita nih menjabarkan dari yang kita presentasikan gitu. Seperti eh, buat konten atau live streaming, kita lebih menekankan ke menggiring orang-orang untuk bisa trial teman-teman ya. Coba dulu ya, masuk dulu ke Zoom ya kan, masuk dulu ke telepon friend dijelaskan, masuk dulu ke WA ya kan dari konten tersebut. Setelah masuk WA kita arahkan ikut Zoom, telepon friend, atau teman-teman kalau sudah menguasai jelaskan sendiri seperti itu ya. Nah Iya. itu ya teman-teman ya yang efektif. Terus brand yang aktif di media sosial lebih dipercaya. Artinya kita, teman-teman, adalah brandnya sendiri kita. Bu Suharti adalah punya branding sendiri di bisnis liquid. Ibu Suharti yang mana? Ibu Suharti yang nempel dengan liquidnya. Gitu, Bu. Ya kan? Jadi orang tuh kalau Ibu Suharti setiap hari buat konten, itu tuh yang nonton tuh algoritmanya adalah manusia yang berlangganan ketika ada penonton yang like dan komen di video kita, itu sebagai pelanggan pertama kita. Nantinya tuh ketika kita bikin video lagi, dia akan diperlihatkan lagi video kita besoknya lagi. Seperti itu. Jadi semakin Betul. banyak yang like, yang komen, itu nantinya akan merembet tuh, akan semakin viral lagi. Itu ketika sudah ditonton oleh 20 orang, maka akan disebarluaskan ke 200 orang. Kalau udah lolos 200 orang, akan disebarkan ke 2.000 orang. Seperti itu. Algoritma itu adalah penonton, teman-teman ya, yang mendapatkan sesuatu dari video kita. Video kita ini nyangkut nggak di mereka gitu, teman-teman ya. Sesuai dengan yang dicari nggak? Kalau orang yang nyari penghasilan tambahan, nyari pekerjaan, ketika ada video kita, terus dia nge-like dan berkomentar, itu udah tepat sasaran, teman-teman. Kita udah menemukan marketnya, gitu ya. Nah, jika bisnis tidak ada di media sosial, bisnis ini itu kalah bersaing. Betul ya, teman-teman. Pasti akan kalah bersaing. Zaman sekarang memang kita memang harus dipaksa untuk ekspansi ya dari media sosial. Punya medsos di handphone itu sudah ada paketnya. Begitu handphone dibeli yang baru udah ada medsos di dalamnya, teman-teman ya. Gitu. Oke, next Mas Rido. Nah, teman-teman di sini tentukan target market dengan jelas ya. Semua orang bukan target kita, teman-teman ya. Pastinya ada apa marketnya yang sesuai ya dengan konten kita di media sosial. Contoh ibu rumah tangga nih, solusi kesehatan dan penghematan. Ya ibu rumah tangga pastinya teman-teman ya
emak-emak pengen menghemat gitu ya. Terus anak muda gaya hidup, peluang penghasilan gitu ya. Jadi banyak sekali ya teman-teman sekarang itu Gen Z gitu ya, yang mulai teman-teman ya untuk mendapat penghasilan itu sesuai dengan gaya hidupnya gitu, kayak seperti apa, mulai aktif di media sosial ya, dapat penghasilan dari digital produk gitu ya. Mereka itu kan suka teman-teman yang namanya apa, produk-produk digital. Jadi banyak yang menghasilkan dari produk digital saat ini. Nah, termasuk Liput ini adalah produk digital, teman-teman. Kita beli beli franchise ini kan berbentuk berbentuk website gitu ya. Kita bisa jual berkali-kali ya, ratusan ribuan kali teman-teman, tanpa habis-habis gitu ya. Nah teman-teman, yang harus ditentukan siapa target kita, usia, kebutuhan, dan masalahnya apa. Terus yang kedua, masalah apa yang mereka hadapi. Yang ketiga, solusi apa yang kita tawarkan. Jadi di sini teman-teman, kalau teman-teman beriklan ya, apa, kan suka ada penawaran tuh di TikTok, gunakan promosi ini. Nah, itu kalau teman-teman mau coba beriklan, itu ada target marketnya. Jadi, kita bisa menentukan usianya berapa, misalkan di 18 sampai dengan 50 tahun, misalkan ya. Terus kebutuhannya pun di situ mau profesi apa nih yang ditembak-tembakinnya gitu. Terus masalahnya, semua orang itu kan butuh namanya duit, teman-teman ya, butuh penghasilan. Pasti namanya semua orang itu pasti akan notice gitu dengan namanya penghasilan tambahan. Tergantung kita nih mau menjelaskannya. Ketika orang itu sudah suka dan sudah mau tahu dari bisnis yang kita sampaikan, kita menjelaskannya harus harus bisa mengemas bahasanya, teman-teman gitu. Terus masalah apanya yang mereka hadapi ya, saat ini kan banyaknya pengangguran, teman-teman ya, banyak sekali pabrik-pabrik yang tutup. Itu masalah-masalah nih yang dihadapi oleh sebanyak orang ya, teman-teman. Kita di sini sebagai perpanjangan tangan dari perusahaan ini, yang kita bisa membuka lapangan pekerjaan itu. Jadi ini sebagai solusi semuanya. Terus teman-teman, konten harus berbicara langsung ke masalah target market. Jadi kita memang langsung nih ketika membuat konten itu durasinya 1 menit, teman-teman ya, jangan lebih-lebih, jangan kepanjangan ya. 10 menit misalkan Ibu Suharti bikin buat konten, hayo ngobrol gitu ya, itu di skip ya, nggak akan ditonton karena Bu Suharti nggak dikenal ya, kecuali Gitu. kalau Bu Suharti adalah public figure ya kan, artis, Yes. banyak idolanya ya yang ngidolain, akan ditonton pastinya. Tetapi kalau kita ini kan tidak dikenal, kita ini supaya video kita ditonton sama orang, kita munculkan adalah ininya, benefitnya, manfaatnya. Apa yang diberikan oleh konten kita ini adalah eh, kena untuk mereka targetnya yang butuh penghasilan, ya kan? Yang butuh pekerjaan. Itu poinnya, teman-teman. Ketika Hooknya teman kena udah ya. tahu polanya buat konten ya, yaitu adalah menonjolkan penghasilan tambahan dan pekerjaan. Orang pasti yang butuh akan masuk ke dalam apa namanya itu, ke dalam konten kita gitu, teman-teman. Next, Mas Rido. Ya. Nah, teman-teman, bangun personal branding dan kepercayaan. Orang yang beli dari orang yang mereka percaya ya, yang perlu ditampilkan. Jadi gini, teman-teman ya, banyak sekali ya sekarang berseliweran ya yang jualan produk, yang menawarkan bisnis ya Bu Suhardi ya, dari Betul. bisnis kopi, dari bisnis odol, dari bisnis lalala gitu ya, semuanya Kopi. banyak, teman-teman ya. Banyak pilihan, ratusan perusahaan network, teman-teman ya, yang menawarkan beragam sekali marketing plan gitu. Nah, di sini kita memang harus branding dan kepercayaan untuk calon-calon mitra ya. Karena kita bisa tumbuh di sini di sosial media, bisa membangun lebih dari 2.500 mitra dan bisa jadi diamond di sini karena potensinya sangat besar. Di sosial media ini jumlahnya kan lebih dari 150 juta pengguna, teman-teman. Jadi jangan takut kehabisan gitu ya. Masih banyak sekali orang yang belum tahu Lead Good gitu. Ya, di sini kita harus punya
ini teman-teman membangun personal branding ya, harus kita menjual diri kita sendiri, ya kita sering muncul di kamera. Kalau teman-teman misalkan belum berani memunculkan wajah, ya gimana orang mau mengikuti teman-teman gitu ya. Bagaimana orang mau mengikuti kita, bagaimana orang mau mengenal kita kalau wajah kita aja kita malu untuk menampilkan gitu ya. Jadi harus pede dan pede itu harus dilatih teman-teman. Jadi harus dimulai dulu ya, dimulai dulu, lakukan dulu, nanti akan percaya dirinya tumbuh perlahan-lahan. Nah, terus yang pertama teman-teman ya, edukasi bukan langsung jualan. Jadi di sini kita eh, apa pertama teman-teman nih ketika mulai mulai menjalankan bisnis libur ini melalui medsos ya, sebaiknya jangan langsung kita memperkenalkan bisnisnya teman-teman ya. Si akunnya ini teman-teman harus dibangun dulu mungkin followersnya. Nah, itu kita memberikan informasi berupa edukasi. Contohnya, edukasinya, hmm, teman-teman sehari-hari misalkan di rumah ada cerita misalkan ya tentang mendidik anak segala macam gitu ya. Bisa dibuat seperti itu dulu teman-teman ya. Dibuat konten Untuk ya Pak Wahyu. Iya, betul, nggak apa-apa. Jadi jangan sekarang tuh yang dilihat itu bukan bukan akunnya, tapi per video ya teman-teman ya. Ketika nanti Iya. akunnya sudah mulai banyak pengikutnya, ya kita baru nih mulai nih kita memperkenalkan bisnis pelan-pelan gitu ya. Cerita pengalaman pribadi, ya teman-teman juga konten itu bisa random juga teman-teman. Tapi jangan keluar jalur. Random itu dalam artian kita hari-hari melakukan apa kegiatannya, kita berbisnis di Liquid. Juga kita bisa sambil ngurus anak, contohnya gitu ya. Nggak apa-apa, kita masukin konten juga, teman-teman, supaya orang juga nggak bosen. Kalau melulu tentang Liquid terus, teman-teman ya, itu naiknya lambat, teman-teman. Naik followersnya lambat. Jadi memang harus diselang-seling. Kadang ada video tentang afirmasi, video motivasi, video doa. Upload aja sehari misalkan 2 kali, 3 kali. Itu nggak masalah. Sekarang tuh algoritma sudah berubah teman-teman. Ya tidak harus kita satu nice aja gitu ya. Nah itu ya untuk supaya apa? Supaya mengundang traffic dulu teman-teman, traffic yang masuk ke akun kita, mengunjungi ke profil kita. Nah, terus yang ketiga, testimoni dan bukti nyata. Untuk teman-teman memenangkan hati para calon mitra, teman-teman ya, kita menjadi magnet atau menjadi gula untuk semut itu mengerubutin kita. Ya, apa yang perlu kita sampaikan ya, apa yang bisa kita berikan kepada publik ya adalah manfaat. Manfaat yang pastinya orang-orang butuhkan. Penghasilan tambahan, udah pasti itu secara umum orang pasti suka. Saya mau punya penghasilan tambahan, tapi gimana caranya gitu kan? Ketika kita jelaskan dan kita berhasil menjelaskannya secara persuasif ya menarik, ya orang akan bergabung, akan closing gitu. Jadi konten yang efektif teman-teman edukasi, tips, solusi dan fakta. Jadi kita nggak bohong teman-teman ya. Kita nggak flexing ya. Kita hanya menceritakan bahwa ada suatu bisnis ya yang sudah ada di 200 negara dan bisa dikerjakan dari mana saja. Ya, banyak ibu rumah tangga, mahasiswa pensiunan yang sudah terbantu dengan menjalankan bisnis ini. Kita hanya perlu bercerita seperti itu, teman-teman. Fakta, gitu. Nggak perlu kita flexing. Saya sudah berpenghasilan seminggu 10 juta. Tidak perlu seperti itu, teman-teman. Itu namanya flexing. Dan orang juga pastinya akan nyecer, teman-teman. Gitu. Ya, apa namanya itu akan terus menggali apa yang kita keluarkan. Jadi hati-hati dalam kita menyampaikan pesan, teman-teman ya. Karena bolanya ada dari kita. Kalau cara menyampaikan bolanya kita salah, ya itu nantinya akan keliru ke sananya, teman-teman ya. Kan banyak nih konten-konten yang flexing, teman-teman ya. Ya dari bisnis sebelah gitu ya. Itu ujung-ujungnya orang hanya ngenyek aja, teman-teman ya. Kamu udah dapat apa? Gitu kan pastinya Pati gitu ya. ya. Ya antipati ya Pak. Iya. Ya. Terus interaksi, polling, Q&A di komentar. Jadi teman-teman kalau ada yang berkomentar
di kolom komentar, arahkan aja langsung ya teman-teman dengan memberikan jawaban langsung masuk WA saja gitu ya. Tulis boleh mau bergabung, tertarik bergabung, gimana caranya? Apapun teman-teman pertanyaannya jangan dijawab di kolom komentar. Supaya apa? Supaya mereka penasaran masuk ke WA kita. Kalau teman-teman jawab di kolom komentar, itu nantinya mereka tidak penasaran lagi. Sudah terjawab di kolom komentar. Kerugiannya buat teman-teman tidak bisa follow up. Gitu. Gimana mau follow up di kolom komentar ya, siapa orangnya kan gitu ya. Tapi kalau udah masuk ke WA, sekalipun orang itu awalnya nggak tertarik, ya hanya nanya-nanya aja, tapi kita bisa follow up, bisa bersilaturahmi, bisa menjalin hubungan komunikasi, dan bisa melihat status WA kita. Dan banyak juga yang closing dari status WA, teman-teman, gitu. Nah, terus ada storytelling ya, pengalaman kisah sukses, gitu ya. Kita bisa ceritakan ya, pengalaman Pak Hardi, Dokter Sugeng, gitu ya, story-nya, gitu ya. Jadi kita tidak akan ditanyai oleh calon mitra, berapa kamu udah dapat berapa, penghasilan kamu berapa. Ya, orang yang akan menilai itu adalah orang yang udah berhasilnya. Kalau kamu mau berhasil, ya udah ada contohnya nih seperti ini. Kalau saya pemula, kalau saya baru gitu ya. Ya saya sedang mengembangkan bisnis ini gitu. Dan saya pun teman-teman terus terang waktu itu saya bergabung kepada seorang ibu rumah tangga ya yang sebenarnya tuh saya di situ nggak melihat ibu rumah tangganya. Yang saya hargai adalah beliau mengenalkan kepada saya gitu, mengenalkan kepada saya ya tentang bisnis ini dan saya menghargai tentang atas jasanya. Jadi saya sudah biasa ngonten teman-teman, tapi saya melihat ada apa namanya itu yang mengenalkan ke saya itu adalah seorang ibu rumah tangga, tapi saya nggak pilih-pilih leader gitu ya. Saya mau milih leader yang bagus kayak gimana enggak, tapi saya menghargai orang yang mengenalkan ke bisnis ini adalah dia orangnya. Udah saya bergabung sama dia gitu. Itu teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan takut yang baru sekalipun kalau teman-teman buat konten ini gitu ya. Ya teman-teman, kalau kitanya jujur, orang itu akan juga menilai kita teman-teman gitu. Jangan takut ya untuk tidak closing gitu nantinya. Yang penting teman-teman di sini kita jujur memberikan informasinya dan kita ini orang baru misalkan gitu ya. Nah, tapi orang baru itu kan juga kita update gitu, nggak selamanya baru kan, kita akan tambah ilmu terus gitu. Nah, terus teman-teman jadi ini soft selling dan ajakan tanpa memaksa. Ibaratnya kita kalau teman-teman yang mau bergabung di bisnis ini ya, saya akan serius untuk membimbing teman-teman gitu ya. Kalau tidak tertarik juga nggak apa-apa gitu ya. Tetapi kayak narik ulur teman-teman ya, kayak narik ulur kalau follow up itu ini masuknya ke dalam follow up. Kita diulur nih, kalau nggak tertarik ya nggak apa-apa. Tetapi gitu kan, kalau teman-teman tertarik dengan bisnis ini, saya siap membantu teman-teman sampai menghasilkan. Jadi ditarik lagi nih ke kita ya. Ketika sudah diulur, tarik lagi gitu. Jadi nggak kayak kayak nggak butuh, tapi butuh gitu kan. Memang ada teknisnya teman-teman ya, ada caranya supaya memainkan apa namanya itu orang lain ya gitu, perasaan orang lain supaya apa? Ya supaya kita memenangkan Paham. hatinya gitu ya. Iya. Gunakan format video pendek, reel, TikTok itulah teman-teman ya untuk kita selalu update dari kegiatan kita. Mereka akan melihat dari keseharian kita. Jadi jangan teman-teman campur adukan nih ya kontennya teman-teman itu dengan kehidupan pribadi gitu ya. Contoh di WhatsApp jangan memposting yang tidak ada hubungan dengan bisnis gitu kan. Kalau WhatsApp itu kan khusus nih membeli WhatsApp untuk bisnis Lipgood. Beli baru teman-teman kalau teman-teman baru dari awal ya. Saya benar-benar beli baru, ini nomor khusus untuk orang-orang mitra-mitra Lipgood. Tidak ada yang lain gitu. Jadi ketika kita update status itu memang berhubungan dengan bisnis ini gitu. Terus ya carousel edukasi itu menyatukan gambar ya, terus suara, terus apa namanya tuh eh, kontennya gitu ya, captionnya gitu ya di situ.
untuk menjadikan story harian. Setiap hari kita update story. Jadi teman-teman ada konten, ada live streaming, ada story ya. Story itu selama 24 selama kalau story itu selama 24 jam gitu ya. Itu akan nampil di berandanya orang. Tuh. Jadi ketika buat konten, buat juga story-nya supaya update tuh teman-teman ya di beranda orang. Oke, next Mas Rido. Mas Rido. Mas Rido. Oke, siap. Nah, teman-teman selanjutnya nih konsistensi dan algoritma. Bukan siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling konsisten. Lagi-lagi teman-teman ya, orang pintar akan kalah dengan orang yang rajin ya. Yang rajin, teman-teman tuh konsisten. Gimana caranya buat konsisten ya? Kalau awal-awal, teman-teman saya itu pakai alarm awal-awal ya. Sebulan, 2 bulan belum terbiasa, tuh pakai alarm. Ketika alarm bunyi, buat konten. Ya, segera saya buat teman-teman gitu. Karena itu kan alarm kita buat sendiri ya. Jangan sampai kita abaikan, kita udah buat, kita abaikan ya sama aja ya. Jadi buat warning buat diri sendiri. Di sini kita kerjanya yaitu buat konten di Live Good ini dan kita dapat penghasilan ya. Gitu. Setiap minggunya kita dapat penghasilannya, kita harus paksa kita ini untuk buat konten setiap hari. Ya, kunci konsistensi adalah teman-teman posting minimal 1 kali sehari. Ya, minimal. Kalau teman-teman ada waktu 2 kali atau 3 kali. Ya, jam posting sesuai dengan target marketnya. Jadi saat ini teman-teman ya target market itu dari pagi, siang, sore ada semuanya. Ya, kalau mungkin sebelumnya itu pernah ada ya jam kerja ya pagi, siang jam 12, jam istirahat, sorenya jam pulang. Sebenarnya teman-teman sekarang itu udah untuk target market itu bisa semua sepanjang waktu dari pagi dari jam 7 sampai jam 7 malam tuh itu sekarang tidak dibatasi. Teman-teman mau konten mau posting jam berapapun bisa gitu ya. Karena pada saat misalkan suaminya pergi bekerja, istrinya kan di rumah, teman-teman ya, melihat scroll-scroll gitu. Bisa jadi ibu rumah tangga banyak yang bergabung kan, memang targetnya kan ibu rumah tangga gitu ya, yang ibu-ibu gitu ya. Untuk yang karyawan mungkin ya di jam istirahatnya atau jam-jam pulangnya nanti dia bisa nonton videonya gitu. Terus gunakan hashtag dan caption relevan, teman-teman ya. Jadi di sini untuk hashtag ini untuk supaya teman-teman itu videonya bisa di dalam pencarian orang. Ketika orang mencari bisnis, ibu rumah tangga, itu videonya teman-teman akan ada dalam pencariannya mereka. Itu fungsinya ya teman-teman ya. Terus aktif membalas komentar di DM. Jadi ke teman-teman ketika teman-teman sudah banyak membuat konten, di-review kontennya, dilihat-lihat lagi di profil beberapa hari ke belakang, dilihat ada yang komen nggak, segera balas. Sebagai teman-teman itu bukan robot gitu ya, teman-teman itu adalah aktif, gitu akan terbaca aktif ketika kita balas DM. Balasnya yang mengarahkan ke WA, teman-teman ya, jangan dijawab di situ ya, jangan menjawab pertanyaan di kolom komentar, jawablah pertanyaannya mengarahkan ke WA. Akan saya dijawab di WA, langsung arahkan ke WA, langsung hubung ke WA, seperti itu ya. Jadi gitu ya teman-teman ya, eh, konten konsisten plus interaksi yang tinggi, pastinya itu akan terbaca oleh algoritma, gitu ya. Next Mas Rido. Nah, demikian teman-teman ya, call to action yang jelas, ya konten bagus tanpa ajakan tidak menghasilkan, ya pastinya dia kalau misalkan teman-teman buat konten nih, terus di penutupnya nggak ada ajakannya, itu orang akan bingung ya, Bu Suharti, bingung. Ibu Suharti ini menjelaskan bisnis, tapi kok nggak ngajak saya untuk bergabung di bisnisnya? Orang akan bingung yang nonton gitu. Saya hubung kemana kalau saya mau, kan gitu ya. Maka di akhir konten itu, di menit ke 40 ya, teman-teman ya, itu sisakan Detik ruang untuk teman-teman untuk 40. call to action ya, mengajak para penonton untuk masuk ke link bio gitu ya. Karena Ya, di sini betul. teman-teman tidak boleh menulis nomor handphone di
di videonya teman-teman kan nggak boleh pelanggaran. Jadi kita ngajak Pelanggaran. para calon mitra audien itu untuk masuk ke WA kita, gitu ya. Jangan takut untuk mengajak asal tidak memaksa. Jadi gini teman-teman ya, soft selling gitu ya. Orang itu sebenarnya tidak suka dijualin kalau jualan produk ya. Lebih kepada pengalaman saya memakai produk ABCD. Kalau teman-teman ingin merasakannya juga, teman-teman bisa coba. Nah, itu soft selling teman-teman ya. Tidak Ya. memaksa, tapi kita sedang menjual, tapi tidak kelihatan menjual gitu. Nah, kalau di Live Good, saya punya pengalaman menjalankan bisnis internasional ini, dan saya punya penghasilan mingguan bulanan. Kalau teman-teman mau juga dapat penghasilan mingguan dan bulanan, dan mau dibimbing cara menjalankan bisnisnya, teman-teman langsung saja bisa langsung di WA di bio profil saya. Jadi kita nggak memaksa ya, untuk yang mau aja jadinya orang yang menghubung kita. Kayak gitu ya, teman-teman. Next, Mas Rido. Nah, teman-teman, ini evaluasi dan upgrade gitu ya. Di sini ada marketing sales adalah proses bukan kebetulan. Jadi teman-teman untuk mengevaluasi dari konten-konten yang teman-teman buat gitu ya. Udah berapa banyak nih teman-teman di sini yang sudah punya teman-teman yang sudah punya video di atas 100 boleh komen ya. Yang di atas 100 boleh komennya 5, yang di bawah 100 videonya boleh komen 2. Teman-teman boleh ya. Saya mau tahu nih. Teman-teman yang video di TikTok-nya atau di Facebook atau apapun, yang videonya di atas 5, ya di atas 100 ketik 5, kalau di bawah 100 ketik 2. Masih banyak Saya masih yang di di bawah bawah 100 100. ya. Uh, Ya. Ibu Budi kayaknya masih lebih dari 100 deh, Ibu Budi. Tadi komen 2 ya. Para Ibu Rapni, Ibu Pariati udah di atas 100 ya. keren ya. Keren sekali yang Lihat sudah di ini. atas 100. Ya, jadi teman-teman lihat targetnya buat teman-teman, banyakin aja video dulu. Jangan nanyain hasil. Saya udah ngupload posting tapi belum ada hasil. Teman-teman targetnya dulu adalah banyakin videonya dulu dan evaluasi setiap videonya. Jadi nanti teman-teman akan tahu ya, semakin di sini bukan masalah hasil, tapi teman-teman seberapa banyak teman-teman untuk mengupgrade diri dan eh, apa kita punya banyak skill atau menambah skill pengetahuan gitu ya. Kita jadi bisa lancar, jadi profesional membuat konten. Itulah teman-teman yang tadi dampaknya, positifnya kita menjalankan bisnis ini, kita jadi segala bisa teman-teman gitu ya. Nah, untuk hasil teman-teman pastinya itu Tuhan memberikan hasil sesuai dengan kapasitasnya ya. Apakah kita udah pantas atau belum nih teman-teman ya dengan kemampuan kita. Maka kita harus upgrade diri terus. Yang harus dievaluasi apa aja nih? Konten mana yang paling banyak interaksinya teman-teman ya. Terus jam postingan terbaik ya, respon audien gitu ya. Jadi itulah teman-teman, misalkan nih ada kayak Ibu Budi nih ya, ada konten yang viral. Nah, itu dipelajari nih konten viral itu apa isi kontennya. Nah, itu bisa dibuat lagi konten serupa gitu ya, seperti itu. Yang banyak tayangannya, yang banyak komentarnya, itu dikembangkan lagi. Begitupun di konten affiliate yang TikTok, teman-teman ya, ketika viral si kontennya, itu produknya viral, itu dibuat konten sebanyak-banyaknya produk itu, seperti itu. Dan kita pun di Liquid ini, ketika ada video viral ya di video kita ini, kata-katanya apa tuh? Kita evaluasi lagi, oh ini yang disukai oleh audien tuh, ini yang disukai orang-orang tuh. Kita kembangkan lagi kata-katanya mirip-mirip dengan yang video yang sebelumnya, gitu. Tapi dibuat baru lagi. Nah, kemudian lakukan ulangi yang berhasil ya, tadi itu ya. Diulangi terus teman-teman ya, terus banyakin videonya. Kalau udah lebih dari 100, targetkan 1000. Pasti ada yang viral. Pasti video ini bakal bakal banyak yang nonton teman-teman ya kalau kita terus tingkatkan videonya. Dan perhatikan pelanggaran-pelanggarannya, jangan sampai pelanggaran. Perbaiki yang kurang, terus belajar tren terbaru teman-teman ya. Jadi harus harus update terus ya tren terbarunya apa nih ya yang saat ini kata-kata yang kita harus ini teman-teman ya
dikolaborasikan ya teman-teman dengan perkembangan saat ini gitu. Oke, next Mas Rido. Nah, teman-teman, ini media sosial bisa mengubah hidup jika digunakan dengan strategi yang benar ya. Ingat 4 kunci utama teman-teman: target market yang jelas, bangun kepercayaan ya, konten konsistensi, dan bernilai action setiap hari. Jadi di sini teman-teman ya, ini adalah rangkumannya teman-teman. Rangkumannya adalah 4 kunci utamanya adalah target market yang jelas ya. Kita di sini untuk pensiunan, ibu rumah tangga, mahasiswa, karyawan, teman-teman ya. Itu targetnya kita ya. Pengangguran apa target kita? Target kita juga, teman-teman ya. Bangun kepercayaan ya. Kita personal branding tadi untuk kita bisa tampil wajah kita. Kita bukan penipu loh. Kita ini buat konten ada orangnya real ya, dan kalian bisa melihat kualitas dan bisa coba dulu, try me gitu ya, seperti itu. Dan konten konsisten bernilai. Artinya di sini teman-teman ya, kontennya teman-teman itu memang harus punya benefit, keuntungan ataupun manfaatnya apa. Ya jangan asal posting, jangan asal konten, tapi harus ada isinya ya yang bermanfaat buat orang lain. Udah otomatis orang itu akan lihat video kita. Karena di sosmed itu teman-teman nggak ada saudara, nggak ada teman, adalah orang-orang yang tidak dikenal. Jadi tidak ada yang maksa nonton video kita ya. Mereka yang menonton video kita ini yang sukarela, yang memang butuh dan memang suka dengan kita gitu. Terus action setiap hari. Jadi teman-teman ya, dari Januari sampai dengan sekarang, saya dari Januari 2005 sampai Januari 2006, saya alhamdulillah konsisten setiap hari untuk buat konten, karena 99% saya semuanya itu dari sosial media. Itu teman-teman, cara saya nggak melakukan offline sama sekali ya, saya sosmed semuanya gitu. Nah itu mungkin Luar teman-teman biasa. ya, sharing saya ini ya, yang diberikan ke teman-teman adalah real pengalaman saya. Jadi bukan menggurui teman-teman, tapi ini adalah sharing ya dari saya. Mungkin ada kesamaan dan mungkin ada juga yang berbeda. Itu kita jadi saling melengkapi ya teman-teman ya, untuk semuanya gitu ya. Nah untuk saya teman-teman dalam menjalankan bisnis ini ya, mungkin dalam menjelaskan paparan tadi ada yang kurang dan lebihnya, mohon dimaafkan ya teman-teman ya. Oke, next Mas Rido, ini selesai Mas Rido ya. Nah, Ya terima kasih sudah ya selesai. teman-teman. Wah, luar Selesai. biasa. Jadi Luar biasa. iya Oke. teman-teman semuanya, itu yang bisa saya berikan kepada teman-teman semuanya. Mungkin ilmu itu teman-teman, ilmu kita ini sedikit ya ilmu kita ini. Jadi harus kita tambah terus. Tidak ada orang pintar, tidak ada orang yang hebat. Kita ini adalah orang pembelajar semuanya. Gitu. Ketika kita terus membuka ilmu, mengosongkan gelas kita, akan terus ditambah oleh Tuhan ilmu kita, teman-teman. Jadi jangan sampai kita berpikir sudah tahu, sudah bisa, nanti akan tertutup ilmunya, teman-teman ya. Kita selalu ready menerima masukan ataupun ilmu dari manapun, gitu Bu Suharti ya. Terima kasih Yes. teman-teman atas waktunya. Ya, saya kembalikan kepada MC yang luar biasa Ibu Suharti yang cantik ya, merah Masya menyala. Allah. Masya Allah. Wah, luar Sukses selalu biasa untuk ya. semua.